Militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya pada Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Keduanya kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili di Pengadilan Federal New York. Maduro, yang berusia 63 tahun, didakwa atas terorisme, narkoba, dan korupsi. Jaksa pemerintah AS menyebut dugaan kejahatan tersebut berlangsung selama 25 tahun. Dalam sidang perdana pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Penangkapan ini terjadi di tengah ketegangan panjang antara Washington dan Caracas, yang sejak lama diwarnai tuduhan perebutan sumber daya minyak Venezuela. Peringatan perang minyak yang kini jadi nyata. Jauh sebelum penangkapannya, Maduro pernah memperingatkan potensi konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan ABC News pada awal 2019, ia menuding AS ingin menguasai minyak Venezuela dan bersedia berperang demi kepentingan tersebut. Maduro juga menuduh Washington merekayasa krisis politik dan kemanusiaan untuk membenarkan intervensi militer di kawasan Amerika Selatan. Pernyataan itu muncul di tengah gelombang protes massal yang dipimpin tokoh oposisi Juan Guaido, yang didukung AS, saat Venezuela mengalami krisis ekonomi parah, kelangkaan pangan dan obat, serta pemadaman listrik bergilir. Dalam wawancara tersebut, Maduro menyebut AS kerap menciptakan dalih untuk menyerang negara lain, seraya mencontohkan invasi Irak yang didasarkan pada tuduhan senjata pemusnah massal. Ia juga menegaskan tidak akan menyerah dan mengklaim negaranya sedang menghadapi serangan kekuatan terbesar dalam sejarah demi kekayaan alam, terutama minyak. Maduro kala itu juga menolak tawaran bantuan kemanusiaan dari AS, yang menurutnya hanya pertunjukan politik untuk menutupi niat eskalasi konflik dan dominasi atas Venezuela. Serangan udara dan operasi penegakan hukum. Menjelang penangkapan Maduro, militer AS melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal di Karibia dan Pasifik Timur yang dituding membawa narkoba dari Venezuela menuju Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengklaim sedikitnya 35 serangan sejak September tahun 2025, dengan total korban tewas mencapai 115 orang. Meski Trump kerap berbicara soal pengelolaan minyak Venezuela, pejabat Gedung Putih menegaskan penangkapan Maduro merupakan operasi penegakan hukum, bukan invasi militer. Senator Lindsey Graham mengungkapkan bahwa Maduro sempat ditawari mundur dan hidup di pengasingan, namun tawaran tersebut ditolak. Trump klaim Venezuela mencuri minyak. Beberapa jam setelah penangkapan Maduro, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengelola Venezuela untuk waktu yang tidak ditentukan. Ia menekankan pentingnya produksi minyak Venezuela dan menyatakan akan mendatangkan perusahaan-perusahaan minyak terbesar dunia untuk berinvestasi miliaran dolar. Trump menuduh minyak Venezuela telah dicuri dan menyatakan AS akan mengambil kembali apa yang disebutnya sebagai hak yang telah lama dirampas. Namun, ia tidak menjelaskan kapan pemilu akan digelar, seraya menyebut Venezuela sebagai negara mati yang perlu dihidupkan kembali. Pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2026, Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela. Trump menyebut AS membutuhkan akses penuh terhadap minyak dan sumber daya alam negara tersebut. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick juga menyinggung potensi tambang Venezuela, termasuk baja, aluminium, dan mineral, yang menurutnya telah lama terbengkalai. Benarkah Venezuela mencuri minyak AS? Mengutip BBC, pada 1976 Venezuela menasionalisasi industri minyak, mencabut konsesi perusahaan asing, termasuk AS yang telah beroperasi sejak awal abad ke-20. Konsesi tersebut tidak berarti kepemilikan minyak, melainkan hanya hak eksploitasi dengan kewajiban membayar royalti. Pemerintah Venezuela kala itu menyepakati kompensasi sekitar $1 miliar AS bagi perusahaan minyak AS. Namun, sengketa berlanjut hingga 2007 saat pemerintahan Hugo Chavez memperketat kontrol negara atas aset asing. Pada 2019,
Pengadilan Bank Dunia memerintahkan Venezuela membayar 8,7 miliar dolar AS kepada ConocoPhillips yang hingga kini belum dilunasi. Para ahli menilai klaim bahwa Venezuela mencuri minyak Amerika terlalu menyederhanakan persoalan, karena minyak tersebut secara hukum selalu menjadi milik negara Venezuela. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.